Kak ya, Iya. sama adik-adik di rumah. Oke Kak, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya Iya. Kak ya. Kita mau doa dulu, oke? Iya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini. Engkau sungguh baik sehingga kami saat ini dapat mengikuti ibadah meskipun secara online. Terima kasih buat tubuh yang sehat, terima kasih karena kami masih dapat merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Roh-Mu hadir saat ini ya Bapa, hadirat-Mu nyata sehingga kami dapat merasakan kuasa-Mu saat ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Mujizat itu nyata Kak. Iya. Kak Tika, pernah nggak ngalami mujizat Tuhan? Pernah. Nah, pasti adik-adik juga pernah ya adik-adik ya. Iya. Mari kita nyanyikan ya, nyanyikan mujizat itu nyata. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kita juga merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita ya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke adik-adik. Nah, Kak Tika, Ya. Kak Tika pernah
baca nggak di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat. Iya. Nah, adik-adik pernah tahu nggak? Pasti pernah ya Kak ya, kalau adik-adik rajin ke sekolah minggu, ada orang buta yang Disembuhkan. iya matanya Dicelikkan menjadi matanya. celik. Tadinya kemana-mana mungkin semuanya gelap, semuanya hitam. Dia mungkin cuma bisa dengar ya, orang-orang kok bilang langit itu biru, tapi aku nggak bisa melihat. Pasti kan dia seperti itu ya Kak ya. Lalu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, Disembuhkan ya, iya Kak? disembuhkan. Tapi untuk sembuh itu butuh apa ya Kak ya? Kalau misalnya kita cuma pingin sembuh, tapi kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, bisa nggak Kak? Nggak bisa dong. Nah, jadi kalau untuk sembuh, untuk kita merasakan mujizat Tuhan, pasti kita butuh Percaya. iya. Iman, Nah, percaya adik-adik, pada Tuhan. kita mau nyanyi ada pujian tentang mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta dan juga orang yang lumpuh adik-adik. Yuk Kak Tika, kita mau nyanyikan ada orang buta. Nah adik-adik boleh berdiri adik-adik, jangan Ayo, duduk berdiri. aja. Pasti sudah pada makan kan? Makanya yuk berdiri memuji Tuhan bersama sama Kak Tika dan Kak Natalia di sini. Oke? Semangat ya adik-adik ya, puji Tuhannya ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya telik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya telik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke Kak, stop dulu Kak. Kok masih ada yang ngantuk-ngantuk? Wah. Boleh ya Kak Tika? Iya nih. Ayo adik-adik yang semangat dong. Puji Kalau Tuhan. mau merasakan kasih Tuhan, kalau mau merasakan mujizat, harus semangat ya adik-adik ya. Iya. Yuk kita mau lanjutkan pujiannya ya Kak Elena ya, yang orang lumpuh Kak Elena sekarang. Tadi kan sudah orang buta Kak, sekarang Iya. ya orang lumpuh ya. Oke. Ayo adik-adik berdiri semangat, boleh Semangat. tepuk tangan, boleh gerak-gerak badannya ya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, yes. Nah, Kak Tika, kalau di dalam firman Tuhan itu kok selalu Tuhan Yesus menyembuhkan pasti dalam nama Bapa ya Kak Tika ya? Iya. Kenapa ya? Misalnya kalau orang nyembuhin dalam nama Kak Tika, dalam nama Kak Tika gitu bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak Kak Tika bisa. Nggak punya Pasti kuasa. pakai nama Tuhan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa ya Kak Tika. Iya. Apalagi Tuhan Yesus sudah disalibkan, darahnya sudah tercurah di atas kayu salib, darahnya sungguh berkuasa. Yuk adik-adik, kita nyanyikan ada kuasa Oleh dalam darah. darahnya. Kita pujikan pujian ada kuasa dalam darahnya. Semangat ya adik-adik ya.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman-Nya Kak Tika ya. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dalam hidup kita ini, kalau kita percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus sudah mati disalibkan untuk ganti dosa-dosa kita, pasti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin secara logika kita nggak mungkin ya Kak Tika ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk adik-adik, ambil sikap yang baik ya, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku kuat karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kak Tika boleh pimpin dalam doa ya sebelum firman Kak? Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati kami Tuhan dari awal ibadah kami sampai saat ini Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Om Pras. Engkau yang berkati Tuhan, biarlah kami dapat mengerti Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Om Pras. Engkau yang berikan
hati kami untuk mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa hari ini. Kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat ya tadi ya. Wah, dengan sukacita. Nah, sama seperti Hana yang lalu dia bersukacita dengan luar biasa karena hidupnya diubah oleh Tuhan. Dari yang dipermalukan menjadi yang tanduknya ditinggikan gitu ya, dihormati gitu ya. Karena dia bisa melahirkan seorang anak ya. Ditambah lagi 3 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, yang 1 Samuel ini dititipkan ke rumah Tuhan ya, di bait Allah. Dan kemudian Samuel kecil ini kan selalu melayani Tuhan dengan hal-hal yang kecil dulu ya. Seperti kemarin beberapa minggu lalu Om Pras cerita tentang Samuel yang hanya mungkin menyalakan lilin gitu ya. Terus membawakan baju untuk Imam Eli gitu aja ya. Terus ya bersih-bersih tempat ibadah. Apa yang sudah mungkin ada orang mempersembahkan di situ kan pasti kotor ya, terus dibersihin, disapu, dipel gitu. Nah, itu Samuel melakukannya dengan baik dan benar ya. Dan dia belajar sedikit-sedikit ya bagaimana menjadi imam yang baik dari Imam Eli ya. Jadi gurunya adalah Imam Eli ya, dan dia diajarkan dengan baik. Tetapi waduh, ini 2 anaknya ya yang namanya Hofni dan Pinehas ini yang dia sementara menggantikan ayahnya karena ayahnya sudah tua ya, dan memposisikan diri sebagai imam. Hofni dan Pinehas ini berbuat hal yang tidak baik. Ya, kalian bisa baca itu ya di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Di situ ada kelakuan Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli yang kurang ajar ya, nakal gitu ya, tidak menghormati hadirat Tuhan. Gimana sih kok tidak menghormati hadirat Tuhan? Bagaimana sih? Nah, ini. Ya, Om Pras beberapa waktu lalu kan cerita ya, ada orang datang ke Silo ya, di mana itu ada bait Allah yang dijaga oleh Imam Eli, yang dikepalai oleh Imam Eli, dan di situ ada 2 anaknya yang membantu menjadi imam. Nah, ini dia, setiap kali ada orang datang mempersembahkan ya korban ya, baik itu kambing, baik itu domba, sapi atau lembu gitu ya. Kan biasanya disembelih di situ ya. Nah, dipisahkan antara daging dengan lemak gitu ya. Dan kalau daging mungkin dimasak terlebih dahulu, kalau lemak dibakar gitu ya. Setelah dibakar baru boleh dinikmati oleh imam atau pelayan-pelayan yang ada di bait Allah itu. Tapi ini kedua anak ini berbuat hal yang kurang ajar. Saking biasanya mereka ya menikmati yang enak, menikmati upacara, persembahan, penyembahan dan sebagainya. Saking sudah biasanya mereka melihat, mereka sudah tidak hikmat lagi ya, sudah mulai tidak menghormati hadirat Tuhan untuk orang-orang yang sedang mempersembahkan persembahan gitu ya. Nah, ini kejahatannya tuh di sini nih. Dia menurut bujang-bujangnya ya, bujang-bujangnya ini, Hofni dan Pinehas ini punya bujang-bujang, bujangnya ini selalu diminta untuk pergi kepada orang-orang memberi persembahan ya, yaitu bukan olahan dari daging-daging itu yang sudah masak untuk bisa dimakan, tetapi mereka minta yang mentah katanya. Wah, nggak tahu nih mereka mau masak sendiri atau gimana. Tapi kan nggak boleh. Kalau masak sendiri kan berarti tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi gini,
Hei kalian, para bujang, nanti kalau ada yang datang, kasih tahu kepada mereka. Setelah mereka memotong-motong dagingnya itu, berikan kepadaku yang mentah, jangan yang matang. Lemaknya juga, jangan dibakar, berikan kepadaku. Ya, si hamba-hambanya ini kan nggak berani ya, mereka kan kepala, ya, mereka punya otoritas, jadi ya cuma ya. Nah yang kurang ajarnya lagi itu seperti ini nih. Kalau sampai mereka menolak, rebut dengan cara kekerasan, ya, waduh, di dalam bait Allah kok melakukan kekerasan gitu ya. Wah lah ini sudah nggak benar kan. Ini namanya tidak menghormati hadirat Tuhan. Kalau di dalam hadirat Tuhan harusnya kan hikmat gitu ya. Harusnya menikmati hadirat Tuhan dan menghormati hadirat Tuhan yang ada di situ. Tetapi mereka tidak menghormati lagi. Hofni dan Pinehas ini sewenang-wenang dan tidak mengindahkan upacara-upacara yang ada di dalam bait Allah. Ada orang yang datang membawa persembahan. Ya, ini persembahan saya, lembu yang tambun ini. Bujang-bujangnya mungkin terima. Oke, ya, saya terima. Bagus. Dan biasanya mereka sembelih di situ. Sembelih kemudian dikuliti dan semuanya dipisahkan mana daging mana lemak gitu ya. Dan ketika mau dimasak, ya, setelah dipersembahkan pada Tuhan mau dimasak gitu ya, nanti akan dipersembahkan kepada imam. Jangan dimasak, ya, bawa sini, kami butuh yang mentah. Waduh, itu juga dulu lemak itu, bawa sini. Loh, ya nggak bisa. Sesuai dengan tradisi, sesuai dengan adat, kita kan harus setelah mempersembahkan kepada Tuhan, kita angkat kepada Tuhan di dalam masakan itu, di dalam pembakaran itu. Kok kamu berani-berani mau minta? Cepat berikan atau tidak. Kalau tidak kami akan, mereka menggunakan kekerasan, mau dipukul, kurang ajar ya. Nah, itu namanya sudah tidak mengindahkan hadirat Tuhan. Padahal ada di rumah Tuhan harusnya kan hikmat, menikmati Tuhan yang benar-benar gitu ya. Ini enggak. Dan terpaksa mereka, udah. Nih. Diberikan dengan terpaksa. Harusnya kan dimasak dulu. Setelah mereka semua dimasak, setelah lemak dibakar, kalian boleh menikmati semuanya kok. Para imam, para bujang yang membantu di bait Allah boleh menikmati kok. Kenapa harus? Sudah diam kamu diam. Waduh, disuruh diam malahan. Iya. Udah. Mereka semuanya pada ketakutan. Dan Hofni dan Pinehas ini tahu ya, kalau mereka memasak itu atau membakar dalam pembakaran itu, malah mereka menggunakan garpu besar itu, tusuk itu. Mulai diambil begitu, terus mulai diambil gitu. Itu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Wow. Saking biasanya ya mereka di rumah Tuhan, saking kulinonya mereka di rumah Tuhan, sering mereka melihat persembahan ya. Saking seringnya mereka melihat orang mempersembahkan persembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka tidak hormat lagi ya, karena kebiasaan. Jadi hati-hati adik-adik kalau datang ke gereja ya, kalau karena setiap hari sudah datang ke gereja, terus enggak mengindahkan lagi hadirat Tuhan, sudah tidak hormat lagi kepada hadirat Tuhan, hati-hati ya, nanti akan kehilangan apa? Berkat yang dari Tuhan. Waktu melihat itu tentu saja Imam Eli sebagai ayahnya pasti sedih ya. Aduh mereka berbuat yang jahat. Tidak cuma itu saja. Mereka bergaul dengan wanita-wanita yang ada di luar, yang melayani di pintu-pintu. Waduh, itu kan nggak boleh. Dan Imam Eli hanya bisa mengingatkan mereka saja. Sementara si Samuel ini melihat perbuatan jahat itu. Dan Samuel ini berjanji mungkin ya, tidak mau melakukan itu. Karena itu adalah perbuatan yang jahat.
Dan Imam Eli mengingatkan, anak-anakku, kenapa engkau berbuat seperti itu? Aku seringkali dilapori sama jemaah yang selalu datang ke tempat ini. Mereka lapor yang tidak baik. Kelakuan-kelakuan kalian yang jahat itu. Mbok ya sekali-kali kalian itu melakukan yang baik gitu loh. Supaya ada laporan yang baik ke saya. Kok laporannya selalu laporannya jelek-jelek. Hofni dan Pinehas ini tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Dan itu berarti dia tidak taat dan tidak patuh. Dan tidak menghormati ayahnya. Sudah tidak menghormati Tuhan, masih tidak menghormati ayahnya lagi. Itu berarti anak yang, waduh, mau dibilang apa lagi? Kurang ajar ya. Dan anak-anaknya tidak mau mendengarkannya. Sementara Imam Eli ini sedih. Aduh, melihat kelakuan mereka. Dan Tuhan pun berbicara kepada Imam Eli ini. Sudah, aku akan mengangkat nanti seorang imam yang benar-benar taat dan patuh kepadaku. Seorang imam yang akan menjadi imam yang baik. Dan aku akan mengambil nyawa anakmu, yaitu Hofni dan Pinehas, alias mereka nanti sebentar lagi akan mati. Dan tentu saja mendengar suara itu sedih gitu ya. Tahu apa yang terjadi ketika Hofni dan Pinehas ini berbuat jahat. Semenjak itu tidak ada suara Tuhan yang didengar oleh bangsa Israel. Tidak ada suara Tuhan yang turun, tidak ada suara Tuhan yang bisa membuat mereka menjadi makmur, sejahtera, damai. Oleh karena itu, makanya tadi Tuhan ngomong, aku akan mengangkat seorang imam nantinya yang akan memimpin Israel. Dan tentu saja kita tahu siapa yang akan memimpin, yaitu Samuel. Ya, nah ini sedang dididik ini. Dididik oleh Imam Eli dan dididik oleh Tuhan sendiri nantinya ya. Nah, yang jelas kalian tadi sudah melihat ada kelakuan Hofni dan Pinehas yang kurang ajar ya. Saking kulinonya, saking biasanya dia di rumah Tuhan sudah tidak menganggap lagi hadirat Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan itu harus dinikmati dengan hikmat, dengan hormat. Tetapi mereka melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian datang ke gereja, kalau kalian mau beribadah, siapkan hati adik-adik, ya, benar-benar hikmat di hadapan Tuhan. Kalau kalian memuji Tuhan, luapkan hati kalian dengan sukacita. Kalau kalian menyanyi dengan sukacita, kalau kalian menyanyi dengan syahdu, ya berikan hatimu untuk Tuhan, gitu ya, secara sungguh-sungguh. Enggak malah pas muji Tuhan nyolek-nyolek temennya, gitu, berarti enggak menghormati ya. Pas dengan firman Tuhan, nyolek-nyolek temennya, gitu ya. Terus mainan HP, gitu, enggak dengerin firman Tuhan tapi mainan HP, gitu ya, dan sebagainya, ya. Itu berarti tidak mengindahkan hadirat Tuhan, gitu ya. Adik-adik, yuk kita mulai serius di hadapan Tuhan ya. Kalau kita beribadah, kita mencari Tuhan ya benar-benar cari Tuhan, oke? Ya, itu cerita kita hari ini. Jadi persiapkan hati adik-adik kalau beribadah benar-benar di hadapan Tuhan. Berikan hidup adik-adik benar-benar di hadapan Tuhan. Hikmat dan hormati Tuhan di setiap ibadah kalian. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini. Kami mendengar cerita tentang perilaku yang kurang baik dari Hofni dan Pinehas. Dan mereka tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghormati tata cara ibadah yang ada di bait Allah. Dan itu artinya dia tidak menghormati dan tidak menghargai Tuhan. Kami anak-anakmu tidak mau menjadi bagian di dalam kehidupan Hofni Pinehas yang tidak menghormati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati hadirat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami benar-benar ketika beribadah di hadapan Tuhan, baik melalui onsite maupun online, hadirat Tuhan benar-benar kami nikmati dengan hikmat dan hormat, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan mencurahkan kasih setia-Nya, pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan hati kami di hadapan Engkau, sehingga Engkau mau Tuhan untuk turun mengurapi setiap kami. Dan kami hanya bisa bersyukur untuk
firman-Mu yang mengingatkan kepada kami hari ini, supaya kami benar-benar menghargai dan menghormati hadirat Tuhan. Tidak hanya cuma di gereja, dimanapun saja Tuhan, jika ada ibadah sedang berlangsung, kami akan hikmat dan kami akan hormat akan ibadah itu dan tidak akan mengganggu jalannya ibadah itu dan tidak mengganggu teman kami yang sedang beribadah, tapi kami benar-benar beribadah di hadapan Engkau. Hanya kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini. Kami tetap berdoa supaya masa pandemi ini Tuhan, Kau jauhkan kami dari orang-orang OTG dan Kau benar-benar memberi kekuatan kepada kami, tambah-tambahkan imun dalam kehidupan kami. Berkati mama papa kami yang mencari rezeki, Kau bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya Tuhan, supaya setiap mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan terima kasih untuk mereka yang sudah mendorong kami untuk beribadah dengan baik. Kami bersyukur buat kakak-kakak sekolah minggu kami, kiranya berkat-Mu juga melimpah atas kehidupan mereka, berkat-Mu juga tercurah atas setiap kami semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai Go Kids, pujilah